Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gus Miftah ngaku belajar etika dari Gibran. Wah, benar nggak seperti itu begitu kan ya? Dan bahkan kata netizen ya pantas hinaan mirip Fufu Fafa. Nah inilah yang kemudian menjadi spekulasi. Beberapa hari yang lalu Gus Miftah begitu kan ya mengolok-ngolok si Sun Haji, yaitu adalah penjual es teh begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, candaan-candaan ini membawa petaka ternyata ya. Orang mengkaitkan kenapa Gus Miftah belajar etika kepada Gibran. Memang banyak muncul spekulasi, mau belajar etika kepada siapapun terserah begitu. Yang penting mempraktekkan, apalagi tidak mempermalukan ya banyak orang, dalam artian bahwa ya dengan kata-kata seperti itu. Pak Sun Haji ini begitu kan ya menandakan bahwa orang yang kemudian ketika Gus Miftah mengolok-olok seperti itu, ada prasangka yang kemudian ya dalam hati si Sun Haji itu kabarnya begitu kan, mulai agak tersinggung. Tapi sekarang meminta-minta begitu kan ya, Pak Sun Haji ini meminta-minta kepada Pak Prabowo untuk tidak memecat dan menolak pemecatan atau pemunduran diri ya dari Gus Miftah dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan hal-hal kayak beginian begitu kan? Makanya belajar etika itu dengan guru yang baik. Kepada siapapun boleh, yang penting punya rekam jejak yang baik. Kalau tidak punya rekam jejak yang baik gimana begitu kan untuk belajar etika yang baik? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Gus Miftah itu etikanya belajar kepada Gibran. Nah, itu yang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Tapi bagi kami, Gus Miftah kan sudah minta maaf, sudah mengundurkan diri, saya kira sudah paslah dengan kesalahan mereka. Tapi orang masih saja sampai sekarang menjadi spekulasi sana-sini, begitu kan. Ya, kalau belajar etika sama Fufu Fafa ini gimana begitu logikanya? Hancur dong, hancur. Fufu Fafa itu tidak punya rekam jejak yang baik. Pernah menghina Prabowo dan sebagainya. Pernah menghina keluarga Prabowo. Jadi apa yang mau dibanggakan dari Fufu Fafa? Dan itu kan pertanyaannya. Coba kita baca dari komentar-komentar netizen ya. Nampaknya ini ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Coba kita baca ini ya, lucu tenan ya. Ini komentar dari netizen ya. Etika dari anak haram konstitusi mau dicontoh. Ini ya dari Fufu Fafa begitu kan. Banyak sekali ini. Masa Ustadz belajar etika kepada Gibran? Ya, saya apa ini maksudnya? Inikah yang punya etika ini? Dari sekian banyak orang yang men-screenshot begitu menjadikan satu begitu kan ya. Di kolase menjadi satu, tapi kata-katanya ya seperti itu begitu ya. Iya, makanya mungkin spontanitas dari dari Gus Miftah begitu soal bagaimana dirinya belajar etika. Ya belajar etika kepada saya pun terserah. Ambil hikmahnya ya. Semua orang itu tempatnya salah, tapi ambil kebenarannya ya. Makanya dengan siapapun penceramah apapun, bagi pemuka agama apapun, kalau mereka hanya mengolok-ngolok sana sini, ngapain kita harus ikut itu begitu kan? Tapi di satu sisi begitu ada sisi kebaikan. Sisi kebaikan inilah bisa diambil, bisa dipraktekkan. Sisi buruknya jangan diambil begitu kan ya. Ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk kepada siapapun. Makanya dengan adanya seperti ini banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi. Kenapa kok masih belajar etikanya pada Gibran? Coba kita baca ya. Tak heran dia sundul langit ya. Anda pun tak kalah sundul langit di luar Nurul. Ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Sangat-sangat tidak bermoralkan, tidak memanusiakan. Tapi pada kenyataannya saya kira begini ya. Etika itu memang harus dimulai dengan diri sendiri. Dalam artian dari kepala sendiri. Dari siapapun begitu. Tapi pada kenyataannya orang menganggap bahwa namanya manusia ya pasti ada salah dan benar ya. Jadi saya kira kasihan banget ya kalau Gibran dijadikan sebagai tujuan awal kan. Begitu logikanya. Coba kita baca dari komentar-komentar beritanya ya ini. Gus Miftah ngaku belajar etika dari Gibran. Netizen mengatakan pantas hinaan mirip Fufu Fafa. Benar nggak seperti itu? Mari kita baca.
Polemik Gus Miftah Maulana alias Gus Miftah hingga saat ini menjadi salah satu topik pembicaraan netizen di media sosial setelah video ya yang dinilai menghina seorang bapak penjual es teh beredar luas. Hinaan yang ditontonkan oleh Gus Miftah tersebut membuat pendakwa itu dikuliti kembali masa lalunya. Baru-baru ini netizen menemukan jejak digital yang menyebutkan bahwa Gus Miftah mengaku belajar etika dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masa iya etikanya harus belajar ke situ begitu kan ya. Gus Miftah ya saya kira semua orang begitu pasti keselit lidah, dalam artian pasti ada salah ada benar. Tapi perlu diingat bahwa sebagai tokoh agama jangan sampai memainkan moral yang etika yang kemudian hanya sebagai candaan. Itu tidak baik. Mengolok-olok siapapun tidak baik. Coba kita lihat saja di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bagaimana sosok seorang Nabi Muhammad begitu kan, ketika dicaci maki ya dari orang-orang dari orang non Muslim orang non Muslim itu sangat tua sekali ya, mereka sering berada di pasar, dia tidak melihat apa-apa begitu kan, mencaci nama Muhammad. Muhammad itu bukan utusan Allah, Muhammad itu bukan ini bukan itu, macam-macam. Tapi pada kenyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun benci terhadap orang itu. Padahal itu non Muslim, ya sangat tua, tidak bisa melihat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya setiap hari Nabi Muhammad datang ke orang itu memberikan sesuap roti kepada orang tua itu, begitu kan? Ya yang ada di pasar, karena setiap hari berada di pasar. Memberikan roti setiap hari, berulang-ulang dengan etika-etika yang luar biasa. Itu kepada non-muslim dulu, apalagi kepada saudara-saudara kita. Ini perlu diingat begitu. Akhirnya apa? Setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi di situ adalah, ya kemana orang yang ngasih roti ke saya? Nah, setelah itu, singkat cerita begitu kan, setelah meninggal, mereka nangis dan masuk Islam. Nah, pada hakikatnya orang-orang akan melihat etika yang baik ya di situ. Sebagai pendakwah ya siapapun di situ harus menjunjung tinggi begitu kan. Bukan menghina sana sini. Kata-kata goblok, kata-kata bodoh, kata-kata ini itu tidak baik dalam untuk diucapkan begitu kan ya. Kepada siapapun itu kan bisa saja kata-kata seperti itu begitu bisa saja menyinggung perasaan orang, apalagi ya perasaannya kan ada di depan ribuan orang. Hinaan yang dilontarkan Gus Miftah tersebut membuat pendakwah dikuliti kembali masa lalunya. Baru-baru ini netizen mengemukan ya jejak digital yang menyebutkan bahwa Gus Miftah mengaku belajar etika kepada Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dibeberkan oleh akun X ya, Deden Azhar pada 6 Desember 2024 yang mengunggah gambar tekanan tangkapan layar sebuah pemberitaan ya di mana Gus Miftah secara terang-terangan mengaku dirinya belajar etika dari Gibran Rakabuming Raka. Sontak wargani pun membandingkan hinaan yang dilontarkan oleh Gus Miftah dengan unggahan akun Fufu Fafa ya yang dinilai kerap menulis kata-kata kasar. Sebagaimana diketahui hingga saat ini mayoritas publik percaya bahwa pemilik akun Kaskus tersebut adalah Gibran Rakabuming Raka. Coba kita lihat ya. Gus Miftah pasang badan untuk Gibran. Saya belajar etika dari Bang Samsul. Ini komentar dari netizen. Apa komentarnya? Pantas saja begitu kan ya, belajar etika dari Fufu Fafa. Ini komentar-komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Makanya saya sampai hari ini melihat bahwa siapapun begitu kan ya, yang dengan kata-kata seperti itu tidak baiklah bagi sebagai seorang pendakwah. Ya minta maaf sudah, ya terus kemudian mundur dari jabatan utusan presiden ya, utusan khusus presiden di bidang di bidang kerukunan beragama. Saya kira tidak ada masalah begitu. Dalam artian bahwa sudah cukup rasanya minta maaf. Dan kita memaafkan bersama. Tapi sampai kapanpun rekam jejak itu pasti ada begitu kan. Ya inilah hanya Allah yang tahu semuanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.